Selamat siang semuanya, apa kabar? Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Baik. Baik, Pak. Ya, sehat walafiat sana. Ya, semoga semua sehat selalu ya, bebas COVID ya. Tidak kena Amin. COVID, ya. Amin. Oke, sudah divaksin semuanya belum nih? Masih sedang, Pak. Belum vaksin? Ya, Baru 1 kali. sekali. Ya, Bapak sekali nggak? Ya. Ya, semoga sehat. Ya, semoga COVID-19 bisa pergi dari Indonesia ya. Bisa di Kalbar. Tapi di Sintang makin bertambah parah katanya. Ya, dengan Sintang parah. Di Koswat Kalbar tuh ya. Nah, kalau misalnya udah normal kan bisa ke kampus, enggak? Nah, bisa main ke kampus. Sesekali main ke kampus UPB kan, ketemu Bapak. Kan ketemu melalui Zoom nih kan, bertemu dengan orangnya langsung. Jadi Bapak di sini sebagai ketua jurusan di manajemen, ya kan? Ya gitu. Ya, ketua jurusan artinya yang mengkoordinir ketua dosen, kepala dosen. Bapak statusnya di PB sebagai statusnya PNS. PNS. Diperbantukan di Pajak Bakti. Ya, Bapak masa kerja 21 tahun, 4 bulan itu kayak gitu ya. Bahkan Bapak udah lektor kepala pembina tingkat 1 4B. Bapak di golongan 4B dah. Ya, kalau di PNS golongan 4B. Kalau di kantor udah jadi kepala dinas kali enggak 4B itu. Ya kan? Pembina tingkat 1. Di ekonomi itu di manajemen itu Bapak lah yang tertinggi pangkatnya di manajemen. Dengan dosen yang tertinggi. Oke ya. Sebelum kita mulai, kita satu-satu memberi komentar pembuka. Ya saya, siapa namanya, asal dari mana, sambil kenalan. Kemudian apa tujuannya masuk Zoom ini, apa tujuannya, gitu kan? Ada tujuannya enggak? Tidak asal ngejum enggak nih kan, ada tujuannya, apa tujuannya masuk Zoom ini. Silakan dari Pak Munawar. Silakan Pak Munawar. Halo Pak Munawar. Belum ada nampaknya, Pak. Pak Munawar ada tuh, tapi belum tak dengar dah ini. Udah ada. Belum ada Pak Munawar ya? Bapak ada nampak Pak Munawar nih? Pakai baju merah. Halo Pak Munawar. Halo, Kayaknya Assalamualaikum. gangguan dia, Pak. Oh, halo. Hai. Halo, Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Munawar. Alhamdulillah baik, Pak. Mana? Silakan. Kata pembukanya dari Pak Munawar, silakan. Ya, alhamdulillah, makasih banyak atas kesempatan yang saya berikan pada saya. Ini kali yang kedua kita ketemu, Pak ya. Ya, Ketua. Kali yang kedua kita ketemu dengan untuk teman-teman yang baru hadir, sama Pak Step, Pak Reza, dan segala macam, selamat bergabung lah. Kita semoga dalam hal ini silaturahmi kita semoga terjaga, komunikasi yang baik, sukses selalu buat kita semua. Amin. Kesan-kesannya sih dalam hal ini Pak mungkin belum pernah kita jelaskan, cuma dulu gitu kan, untuk mencari pengetahuan lah dalam rangka untuk meningkatkan dari D3 menuju ke strata S1. Kalau untuk mencari kepintaran lagi Pak itu mungkin namanya pet kali Pak. Untuk mencari kepintaran lagi mungkin namanya pet kali Pak. Cuman cari pengalaman ya, cari ilmu pengetahuan gitu kan, supaya lebih luas lagi lah ilmu pengetahuan itu. Makanya bergabung di UPB, masuk di juga seperti itu. Mungkin dari saya Pak, mungkin hanya itu saja Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Lili. Bu Lili Jamilia, silakan Bu Lili. Bu Lili, halo Bu Lili. Mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan, mikrofonnya dihidupkan. Oke, silakan Bu Lili. Sudah kedengaran ya, Pak? Dengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dewi Jamilia, berasal dari Kabupaten Landak. Sekarang berdinas di Bapeda. Mungkin tujuan saya kuliah lagi untuk menambah wawasan dan menyesuaikan tuntutan, Pak. D3 ke S1 ya. Anda. Mungkin itu saja, Pak. Cukup. Oke.
Oke, Pak Stepanus, silakan Pak Stepanus. Kami hidupkan Stepanus. Ya, Stepanus. siap. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Rekan-rekan semua yang udah bergabung ya. Ya, perkenalkan saya Stepanus, AMD KL, Pak. Basic saya dari kesehatan lingkungan, Pak. Oh, ya. Ya, dan lingkungan. Sekarang saya bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak. Oh ya. Kepang. Jadi saya bergabung di sini yang pertama ya karena saya ingin tahu tentang manajemen dan ekonomi lah secara umumnya. Mengingat tugas saya di BPKAD ini sangat berbeda dengan basic pendidikan saya yang di kesehatan lingkungan, Pak. Ya, BPKAD ya. Saya merupakan tantangan juga bagi saya, sekaligus peluang lah saya anggap ya. Peluang untuk mau belajar lagi, mungkin saya butuh waktu untuk beradaptasi lah, karena ilmu baru gitu ya. Betul. Itu jadi saya coba mudah-mudahan bisa melalui dalam waktu yang tidak terlalu lama lah. Mungkin itu, Pak. Ya kita pelan-pelan Pak, belajar pelan-pelan kan sambil berusaha, tuh kan? Ya, berusaha. mungkin itu Pak dari saya kenalan singkat. Iya, sama-sama. Bu Silvia, silakan Bu Silvia. Oke, Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Silvia. Kebetulan saya latar belakang keperawatan, Pak. Ya. Kemudian motivasi saya karena memang saya di DPRD, Pak. Gimana, Bu? Bagaimana RT juga ya? saya bekerjanya di DPRD Kabupaten Kapuasulu, Oh, Pak. iya, Kapuasulu ini. Ya, bagaimana saya ingin memotivasi terutama untuk anak-anak muda. Kebetulan saya keluarga anak cuma 2. Oh ya. Yang satu yang tua sarjana ekonomi dan sudah MM juga, Pak. Wah, mantap Bu. Bu. Yang bungsu dokter. Oh ya. Jadi saya hanya kepengen bagaimana memotivasi bagi yang lain untuk meningkatkan pengetahuan. Ilmu itu tidak pernah mati, Pak. Betul. Ya, makanya saya walaupun di umur ya udah 60, mungkin saya yang paling tua bisa memotivasi bagi yang lain bahwa di umur yang begini bagaimana saya memanfaatkan sisa usia masih ada, mungkin nanti bisa berguna bagi orang lain di dalam ekonomi, meningkatkan ekonomi daerah khususnya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama, jadi ya perlu memotivasi anak-anak muda nih, ya kan? Ya. Rajin belajar, ya kan? Ya. Banyak manfaatnya Ibu, bisa nanti untuk bisnis kan, usaha. Karena ini juga di ekonomi kan memang saya manajemen bisnis. Jadi setiap mahasiswa itu nanti dituntut untuk bisa berusaha gitu kan, mandiri, ya, Pak. Nah, berjiwa berusaha. Oke, Bu ya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, Reja, Mas Reja nih. Ya Pak. Terima kasih Pak kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Arga Pak, asalnya itu Kabupaten Kuburaya, tapi kerjanya di Kabupaten Kayong Utara Pak. Pak, jauh benar kerjanya ya. Iya Pak, saya berdinas di Dinas Perhubungan. Ya, saya berdinasnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara Pak. Ya. Nah, alasan saya kenapa saya ingin melanjutkan kuliah lagi, ya salah satunya untuk pengembangan diri Pak, karena di Dinas Perhubungan saya itu ditempatkan di subbagian rencana kerja dan keuangan Pak. Nah, salah satunya untuk pengembangan diri Pak. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Baraun, Pak Baraun, apa kabar Pak Baraun? Masih Pak. Ya sih, alhamdulillah. Kenalan, saya dan Pak Pandu. Saya kerja di Kabupaten Kapuasulu dan periode ini Pak. Ya. Alhamdulillah udah 3 periode. Saya merasa sekali dan masuknya di perkuliahan ini di samping menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kami juga
termotivasi gitu Pak untuk lagi. Jadi mudah-mudahan dengan ini sebenarnya membantu kami dalam hal pengetahuan Pak. Ya itu Pak. Oke. Ini Mas saya Mas iPhone siapa nih? Pakai iPhone. Bapak enggak tahu nih. Mas iPhone siapa namanya? Nanti Bapak panggil Mas iPhone. Rahmat Setiadi, Pak. Siapa Pak Riyadi? Mas iPhone. Rahmat Setiadi. Ya silakan Pak Rahmat. Sorry Pak, pakai HP, nggak pakai laptop. Ayo pakai Mas iPhone. Silakan. Ya, nama saya Rahmat Setiadi. Iya, Rahmat. Ya. Saya sekarang bertugas di UPT PPD Bapenda Provinsi Kalbar, wilayah Ketapang. Yang tidak bicara mau dimatikan ya. Dimatikan. Biar tenang. Oke, silakan Mas. Mas Rahmat, lanjutkan. Iya, nama saya Rahmat Setiadi, Pak. Sekarang saya berdinas di UPT PPD Bapenda Provinsi, wilayah Ketapang. Oh, gitu ya. Iya. Kalau orang mengenalnya sih Pak Samsat, Pak. Nah, itu yang lebih jelasnya. Oh iya. Nah, tujuan saya untuk melanjutkan S1 ekonomi ini, Pak, ya tuntutan kinerja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada tukin kan enggak? Ada activity itu enggak? Activity-nya, Pak. Activity-nya itu enggak? Iya, betul. Iya, Pak. Oke. Bu Pini, ini Mbak Tumbuk nih, Mbak Tumbuk. Mbak Pini atau Bu Pini? Silakan Pini, silakan. Pini. Halo Pini. Ya, Pak. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bapak sehat, Bapak Adi Mursalin ya. Perkenalkan saya Vini. Ya. Kegiatannya saya kebetulan di instansi Bapeda Kuburaya, Pak. Oh, Bapedaya ya. Ya, Pak. Kerjanya di kabupaten, tinggalnya di kota, Pak. Pontianak. Di mana? Iya, di mana? Pontianak Barat, Pak, di Pal 4. Oh, Pal 4. Oh ya. Ya. Jadi ya tujuan untuk melanjutkan kuliah di UPB kelas konversi. Ya salah satunya ilmu itu menurut saya penting. Kedua menambah jaringan. Salah satunya di dunia instansi pemerintah untuk saling berhubungan. Ya, itu salah satu lah, Pak. Ya, okay. Jadi artinya jawabannya hampir sama dengan teman-teman. Menambah ilmu pengetahuan, Pak, itu salah satunya. Sudah berkeluarga belum nih? Belum, Pak. Cepat-cepat lah berkeluarga. Allah, mohon didoakan. Ini udah mau kiamat di dunia nih, cepat keluarga. Itu lebih tidak apa-apa. Pak, jangan doain itu, Pak. Jangan doain kiamat maksudnya. Yalah. Ya. Oke lah, selamat ya. Mohon sukses selalu kuliah ya. Ya, amin. Terima kasih atas doanya, Pak. Saji memang melakukan asbak komunikasi. Ya kita kan dengan jurusan PA nanti. Biasanya kalau yang kelas-kelas ini nih Bapak jadi dosen PA itu Bapak ya, Bapak dosen PA-nya biasanya. Iya, Pak. Bapak ketua jurusan ya kan gitu. Baik, Pak. Pak Sukardi, mana Pak Sukardi? Apa kabar? Mic hidupkan Pak Sukardi. Mic hidupkan, mic-nya dihidupkan, mic-nya. Mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Mic hidupkan Pak. Mic hidupkan mic-nya. Mic-nya hidupkan mic-nya. Halo Pak Sukardi. Halo. Dengar suara Bapak? Mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Oh, udah. Ini enggak paham dulu, mic dimatikan. Mic-nya harap dihidupkan. Jadi gini ya, jadi nanti oke, kita buka apalah, pasti udah kenal Pak Sukardi. Berarti pembukaan ini kan maksud hari belajar apa gitu kan? Bukan apa tujuan belajar, tapi hari ini kita belajar apa ya? Maksud Zoom ya. Oh, ini kita akan belajar materi ini, gitu maksudnya Bapak gitu. Ya, Pak. Oke, jadi nanti Bapak rencananya bulan Mei, sekitar tanggal 31 Mei lah. Bapak nanti mau ke Pesulu, magang. Apa nih di magang? Betul Pak, anggota dewan.
Ada Bapak maksud kita main nanti minggu kedua. Oh ya, itu kan kehidupan lah. Nanti kita bisa ketemu kan Bapak di kelas Hulu kan. Jadi apa kebetulan nanti Bapak makan ke kelas Hulu Pak Kuswandi, Ketua Dewan itu juga kuliah ekonomi. Bapak nanti mimpin Pak Kuswandi dan kawan-kawannya, dia kan Ketua Dewan juga. Jadi Bapak di sana nanti bimbing, nanti Bapak Insya Allah kita bisa ketemu nanti di kelas Hulu yang dekat kelas Hulu kan. Ketemu ya, Pak. Berbicara kan, kita bercerita, kan? Oke, siap. Gitu. Mudah kita ketemu Pak. Ya nanti bulan Mei nanti lah, soalnya minggu 24 Mei, 1 Mei lagi, minggu kedua awal April itulah. Atau minggu kedua bulan Mei, minggu terakhir bulan Mei, 24 ke 1 Mei kan. Nanti Bapak kalau Bapak misalnya Bapak beritahu lah grup Bapak kan. Lebaran balik ke kelas Hulu nggak Pak? Hah? Kalau Lebaran balik ke kelas Hulu enggak? Isi Bapak Selimbau. Selimbau. Isi Bapak Selimbau. Nah, Lebaran nanti balik enggak? Enggak ada balik. Di Pontianak aja. Enggak balik, Pak. Isi Bapak kerja di ini BPKD Pemkot Kalbar. Apa? Lah iyalah. Kawan organisasi itu. Kayak kita mulai ya kita Bapak kan bekerja, Bapak Ibu bekerja kan, betul kan? Salahin enggak? Bekerja semuanya kan? Dalam bekerja pasti mendapat penugasan, betul enggak? Betul Pak. Nah, pasti dapat tugas atasannya kan? Jadi topik hari ini penugasan, kan gitu. Hari ini penugasan. Ini penugasan ini penting ya. Jadi bagaimana kita sebagai pimpinan memberi tugas yang dapat menghasilkan memberi hasil optimal dan mengeluarkan biaya minimal, kan gitu. Kalau kita berbisnis kan gitu. Berbisnis kita kasih tugas dengan anak buah. Bagaimana pekerja itu mengerjakan tugas dengan biaya yang minimal dan hasil yang optimal. Kan gitu. Jadi dalam tugasnya ada istilah minimasi dan maksimasi. Kan gitu. Nah, kalau saya Bapak tahu dari Bu Lili ya, kira-kira selama Ibu jatuh di Bapeda tuh ada diberi penugasan? Bu. Ada Pak. Gimana coba? Ceritakanlah gimana penugasan itu dan apa penugasan gitu. Saya di perencana evaluasi dan pelaporan Pak, di Subbag perencana evaluasi dan pelaporan. Kemudian itu diberi tugas apa? Kan bagian itu kan tugasnya apa? Tugas apa? Siapa yang memberi tugas dan apa kerjanya? Apa yang dikerjakan? Yang memberi tugas kepala badan Pak. Kepala badan enggak? Kepala badan ke sekretaris ke saya. Tentunya kan dalam memberi tugas kan Pak Bang punya tujuan akan diharapkan yang menerima tugas ini dapat menghasilkan hasil optimal kan gitu kan? Iya Pak. Hasil optimal dan biaya minimal gitu kan? Artinya efisien mungkin. Artinya tidak ada kesalahan. Kesalahannya sedikit ya yang banyak kesalahan. Kan itu namanya minimasi kan? Itu kan harapan itu. Oke. Kalau Pak Munawar sebagai Dewan gimana Pak Munawar? Kira sebagai Dewan pernah dikasih tugas enggak? Penugasan? Baik Pak. Kita kalau secara kelembagaan pernah dikasih tugas, cuma tidak pernah berbentuk dalam hal pribadi, tapi tetap dalam hal komisi maupun kelembagaan. Hanya untuk mengawasi apa yang dan itu pun memang masih satu standar juga sama pemerintah daerah gitu kan, dalam hal untuk pengawasan gitu tugasnya bukan dari kelembagaan sih. Ya. Oke. Karena kan biasanya ada tujuan kan, ada pasti tujuan memberi hasil optimal kan gitu kan? Ya betul. Tugas itu harus dapat dengan hasil optimal dengan biaya yang efisien, gitu kan? Nah itu kita belajar nanti. Ada hitungannya bagaimana kita memberi tugas dengan hasil optimal dan biaya yang minimal. Gitu. Ada pola-polanya, ada rumusnya. Kita belajar ini kan, gitu kan? Kalau Pak Stefanus gimana Pak Stefanus? Iya Pak. Kalau Pak Stefanus gimana? Ada Pak. Ada penugasan dari ya. Kenapa lagi? Iya, menanya kok pribadi masing-masing. Ada yang tadi itu. rencana, misalnya kita tuangkan dalam rencana kerja yang terencana, dan ada juga yang sifatnya situasional, insidentil. Waktu-waktu pimpinan menugaskan kita yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Mungkin seperti itu Pak.
Oke. Kalau Bu Sylvia? Kalau Bu Sylvia? Ya, tentang pribadi masing-masing itu, Dik. Kalau Bu Sylvia, yang mic-nya enggak ngomong, matikan mic-nya, jangan nanti kedengaran rahasia. Pak D di mute, Pak D. Pak D di mute, Pak D. Nanti rahasia kedengarannya ya. Pak D di mute, Pak D. Kedengaran sini, layu. Nggak ada yang rahasia kata Pak Menawar, Pak. Oh, udah ada rahasia ke? Waduh. Rahasia aja tuh. Jangan nambah dusta di antara kita. Silakan Bu Sylvia, silakan Bu Sylvia. Ini Bu Sylvia, mic-nya dihidupkan Bu Sylvia, mic-nya dihidupkan. Iya Pak, mohon maaf Pak, tadi saya agak di belakang sebentar. Kira-kira masalah apa Pak? Penugasan, Ibu kan kerjakan masalah penugasan, pernah ada kasih tugas, kira-kira apa tugasnya gitu, kira-kira penugasan. Oh, penugasan di DPRD gitu Pak? Iya, Ibu kan ke Dewan, pernah dikasih tugas itu oleh atasan, oleh siapa lah, ketua Dewan kan? Ya. Kebetulan Pak, kalau di DPRD itu berbeda dengan kita di birokrasi. Ya. Kalau di birokrasi kita tuh harus loyal kepada atasan dan tugas itu berdasarkan tugas dan fungsi kita masing-masing. Tapi kalau di Dewan memang loyal kepada atasan, tetapi tidak terlalu diintervensi gitu Pak. Jadi kita banyak ke lapangan mendengar keluh dan kesah masyarakat. Ya. Jadi apa yang diinginkan perencanaan masyarakat, nah itu Pak kita angkat, umpamanya ada jalan yang jelek, kemudian ada kerjasama juga mungkin kita dengan perusahaan kelapa sawit, umpamanya jalan situ ada rusak, nah itu boleh Pak kita bersama pemerintah daerah bagaimana kita berkolaborasi mengenai jalan yang jelek tersebut Pak. Menurut Ibu, kalau menurut Ibu nih ya, kalau kita dengan kata penugasan, apa itu penugasan? Definisinya apa penugasan? Oh, penugasan itu artinya memberikan suatu pekerjaan, Pak. Oke, kepada orang lain enggak? Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Mas Eja. Ya, Mas Eja. Mas Eja. Pak, izin Pak. Jadi saya itu di Kabupaten Kayong Utara semuanya mungkin dilakukan oleh Bupati Jabatan Pelaksana. Ya. Yang ini posisinya di bendahara pengeluaran Pak. Oke, jadi itu ya tugasan itu ya. Apa jadi apa tugasnya Mas Eja nih? Jadi apa tugasnya? Ya, bendahara pengeluaran di subbagian rencana kerja dan keuangan Pak. Iya, sebagai bendahara pengeluaran Pak. Apa? Iya. Banyak pegang uang lah Pak ya? Banyak Pak, beberapa tugasnya Pak. Uang orangnya enggak? Uang negara. Uang negara. Enggak banyak Pak, karena sekarang ini kan udah sistem non tunai Pak. Artinya di Berangkas itu secara tunai itu hanya diberlakukan tidak paling banyak itu hanya 10 jutaan Pak. Nah, udah sistem non tunai. Ya, sekarang udah megang uang dalam iya Pak. Penuh ketelitian juga salah satunya Pak, mengurangi resiko TPTGR Pak. Tuntutan perbendaharaan ganti. Nah, yang kita hindari itu takutnya ada TPTGR, artinya tuntutan perbendaharaan ganti rugi yang mungkin di pejabat bendahara itu hanya sekedar mengelola keuangan, membayar kewajiban atas hak-hak orangnya Pak. Iya betul. Jadi tetap tujuannya itu memberi hasil optimal dan meminimalkan risiko kan? Iya, meminimalkan risiko Pak. Itu kan biaya risiko. Iya, benar Pak. Jadi negara tuh risikonya besar. Ya, risikonya besar Pak. Risikonya besar. Salah satunya yang tadi saya bilang Pak. Tapi honor kita ada ya? Semua. Gimana Pak? Honor besar honornya. Honornya di tengah-tengah Pak. Tengah-tengah. Iya Pak. Oke. Kasih. Oke Pak. Iya. Oke, kalau Mas Sukardi gimana Pak Sukardi? Kalau Pak Sukardi, mic-nya depan Pak Sukardi. Tadi waktu ngomong mic depan kan, mic depannya Pak Sukardi, gitu kan. Sekarang depan mic-nya. Tadi kan udah sedih mic kan.
Kalau Pak Skadi, sekarang Pak Skadi. Ya Pak. Gimana penugasannya? Apa bentuk penugasannya nih? Penugasannya tuh kalau kita tuh Pak, bahasanya penugasan itu merupakan satu beban pada kita yang jelas pasti tugas yang dibebankan kepada masing-masing pribadi itu adalah masih pada kita. Ya. Oke. Kalau perbedaan memang sih penugasan di dewan dengan di pemerintah itu ada berbeda, itu apa yang sebenarnya. Kalau kita ditugaskan memang kalau di dewan itu tidak terlalu kaku. Oh ya, tidak terlalu kaku dalam hal. Tapi kalau di pemerintahan otomatis jika waktu penugasan yang dilakukan birokrasi itu agak keras gitu sesuai dengan ketentuannya. Tapi kalau di dewan itu enggak. Nah, cuma yang jelas tugas itu adalah beban bagi kita masing-masing jika dilaksanakan penugasan. Nah, disitulah mungkin dengan adanya tugas itu dan ini segala macam itu adalah beban bagi kita untuk melaksanakannya. Ya. Itulah yang biasa untuk penugasan. Oke. Kamu Mbak Pini, selamat Pini. Ya Pak. Silakan. Kalau di kantor kan saya bagian sekretariat tuh Pak. Ya. Ini tugas dari Pak Kabannya. Terkadang membuat surat tugas untuk teman-teman yang berangkat. Kadang ditugaskan untuk mendampingi beliau ke kegiatan-kegiatan, misalnya acara kegiatan. Sekarang kami lagi ada kegiatan geoportal, Pak. Oh gitu. Ya, nah jadi Bapeda Kuburaya membuat data geospasial, sistem program geoportal itu Pak, per kecamatan. Jadi kalau saya sih kalau di Bapeda di sekretariatnya nggak terlalu padat sih Pak, pada saat kegiatan aja. Kadang mendampingi kepala badannya di Bapeda. Kira-kira timbul biaya enggak tuh? Gimana Pak? Timbul biaya enggak dari kegiatan itu? Ada lah Pak. Ada, anggarannya ada. Berarti kan tujuannya pasti kan meminimalkan biaya kan? Iya Pak. Tidak memaksimalkan biaya, meminimalkan biaya dengan hasil yang optimal kan gitu. Baik, benar sekali Pak. Kan gitu. Jadi kalau kita melakukan kegiatan itu pasti tujuannya adalah meminimasi biaya, memaksimalkan hasil. Gitu kan? Bukan sebaliknya memaksimalkan biaya dan hasil. Iya benar Pak. Bagaimana memperkecil pengeluaran? Ya, memperbesar. Ya, memperbesar hasilan. Kan ditetapkan semua kepala kantor semua sekali begitu. Ya Pak. Dalam pengertian pasti berusaha untuk meminimalkan biaya dan memberikan hasil optimal. Nanti yang ini kita akan belajar penugasan, bagaimana caranya ada polanya kan? Iya Pak. Oke. Pak Baron, masih Bu ya. Pak Baron, selamat Pak Baron. Ya, terima kasih Pak. Nah. Jadi penugasan kita selama ini hal-hal yang dilakukan rutin lah, nggak rutin. Jadi ada 3 fungsi atau tugas di DPRD ini. Pertama, budgeting, masalah keuangan. Kedua, masalah controlling, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. 3, masalah budgeting, penganggaran. Penganggaran Pak itu salah satu tugas dari anggota dewan. Tugas pokok lah itu. Nah, tugas rutin yang dilakukan setiap hari, yang dilakukan kadang-kadang mungkin kita turun ke lapangan, bukan mungkin lagi kita turun ke lapangan dalam rangka menjalankan SPT surat perintah tugas, misalnya ke kecamatan, misalnya ada sekolah yang roboh, ini salah satu atau jembatan atau jalan yang rusak, salah satunya dia suruh masyarakat menganggarkannya untuk tahun berkenaan atau selanjutnya. Juga tugas. Dan reses juga kita ini kan tetap buka langsung ataupun kita mengambil aspirasi menampung aspirasi masyarakat Pak. Penugasan reses itu juga kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apa keluhan yang terjadi di masyarakat,
Itu kita tampung semuanya dalam reses itu, Pak. Kemudian tugas-tugas perkantoran lainnya banyak juga sih, Pak. Ya. Kita juga tugas di kantor seperti menyelesaikan pekerjaan segala SPJ juga. Maka kita juga membantu staf, bekerja sama dengan staf untuk melengkapi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di kantor. Nah, itu mungkin Pak salah satunya. Oke, terima kasih. Ya, Pak Rahmat Jadi, silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk saya di UPT PPD, Bapenda Provinsi, penugasan kita itu Pak pakai target Pak. Oh ya. Karena kan kita masalah penerimaan pendapatan PAD daerah Pak. Oh, ya, jadi setiap pegawai di UPT PPD dikasih target dan realisasinya Pak. Oh ya. Ya, jadi memang tugas kita rutin tiap hari karena kita kan pelayanan Pak. Ya, betul. Ya, jadi kita melayani wajib pajak. Oh ya. Tapi sampai target gimana? Kalau nggak sampai target nggak dapat insentif Pak. Oh, oh ya. Maka get tidak get lah itu mencapai target kita kan? Ya, ada motivasi. Iya Pak. Oke ya. Ini Bapak akan saya screen dulu. Bisa lihat ini? Bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Bisa kan? Bisa. Penugasan. Nah, tapi kita penugasan kasus khusus kan? Jadi kita memang penugasan ini melekat di pegawai atau siapa pun yang bekerja ya, baik di perusahaan maupun di pemerintahan tetap ada penugasan kan itu. Ataupun di rumah juga ada penugasan kan? Kan? Rumah tangga juga ada penugasan kan, bapak menugaskan anaknya untuk apa gitu kan, pasti ada. Jadi kita tidak bisa terlepas dari kata penugasan dan kehidupan sehari-hari kan gitu. Ada metodenya dalam memberi tugas, ada metodenya ya, ada metode penugasan. Nah, kita sih menggunakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Di dalam memberi tugas itu juga kita perhatikan sumber daya yang kita miliki dan gitu. Nah, ya kita guna metode, kita mengalokasikan ya, kita guna sumber daya agar dapat memberikan hasil optimal dan biaya minimal, gitu kan? Jadi ini metode penugasan. Adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Kan itu sumber daya itu macam-macam, ada uang, ada materi, bahan, dan sebagainya kan. Misalnya ada bagian keuangan, bendahara isi tugas itu ada sumber daya, ada komputernya, ada softwarenya, gitu kan, ada orangnya, itu sumber daya namanya. Produktif kan, itu harus disesuaikan, dilihat sehingga nanti dapat menghasilkan hasil optimal, begitu. Yang kedua itu contoh masa, misalnya tenaga kerja atau personil yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda. Untuk pekerjaan yang berbeda pula. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di tempat kerja itu beda-beda manusia, ya kan? Dari efisiensinya beda, cara kerja beda, hasil juga beda kan? Nah, ini perlu dikelola dengan baik. Jadi kita sebagai atasan atau sebagai manajer itu harus bisa mengelola manusia tempat kerja, kan itu kan? Bagaimana manusia itu bekerja untuk mempunyai kinerja yang diinginkan oleh setiap manajer atau setiap kantor, itu kan itu atasan, kan? Kalau dikelola. Memang mengelola orang itu tidak mudah ya kan, karena orang itu punya perasaan, punya sikap, punya punya personality, kepribadian yang berbeda gitu kan. Nah ini kerja. Efisiensi juga berbeda, tidak sama kan. Pendidikan berbeda, latar belakang berbeda-beda kan gitu kan, pengalaman berbeda-beda. Maka kita kelola manusia, how to manage the people kan itu kan. Yang penting kalau Bapak Ibu sebagai atasan itu kita harus bisa berusaha untuk membuat orang itu bahagia. Membuat bawahan itu bahagia. Kalau bawahan udah bahagia, enak dia kerjaan, kan gitu. Nah, ya. Kalau bawahan kita sudah bahagia, senang, maka bekerja dengan baik. Tapi kalau bawahan kita tidak bahagia, tidak senang, maka tidak akan kerja dengan baik. Sehingga kerja tidak akan tercapai, kan gitu kan? Hasil maksimal tidak akan tercapai, kan gitu. Maka kerjanya gagal karena mereka tidak bahagia. Jadi kuncinya untuk membuat orang itu pekerja itu bisa bekerja dengan baik itu membuat mereka bahagia dulu. Kita harus tahu apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka, ya kita identifikasi itu apa kebutuhan mereka, gitu kan. Maka penempatan kerja harus bagus, kan penempatan kerjanya,
Jadi kepegawaian itu harus disesuaikan dengan keahliannya ya. Jangan asal ambil pekerjaan. Penugasan tidak penugasan. Penugasan ini pada ahlinya. Nah, jangan asal ambil tugas, gitu kan? Kalau kita ambil tugas hasil tidak maksimal, gitu kan? Kita pilih tenaga kerja yang punya keahlian, yang punya kemampuan, ya kan? Walaupun beda-beda tapi punya kemampuan. Nanti ada kerja itu mana yang menghasilkan hasil yang lebih optimal, itu kan? Kita bandingkan. Oh, si A kerja ini cocoknya, si B kerja ini, si C kerja ini. Nah, itu kita bagi-bagi itu tugasnya. Di kantor ada beberapa kerja itu dibagi-bagi. Karena kepala bagian ada beberapa bidang, itu bagi-bagi itu. Siapa si A, siapa si B, siapa si C, siapa si D, gitu kan? Nah, itu dengan cara metode penugasan. Oh, si A bidang ini cocoknya, si B bidang ini, si C bidang ini, si D bidang ini. Nah, itu kan caranya. Nah, ini metode penugasan ada disebut juga dengan apa? Metode Hungarian. Nah, ya. Metode penugasan juga disebut dengan metode Hungarian. Apa persyaratannya? Ada syaratnya nih Pak Ibu, ada syaratnya. Pertama adalah jumlah kolom harus sama dengan jumlah baris. Bapak tahu kolom? Tahu kolom enggak? Kolom itu sumber daya. Kira ada yang belum paham kolom enggak? Kalau apa itu kolom? Tahu enggak kolom? Dan harus sama dengan jumlah baris tugas. Jadi jumlah kolom sumber daya harus sama dengan baris tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini syarat pertama. Kalau tidak sama tidak bisa, harus sama. Jadi jumlah kolom dan jumlah baris sama. Tidak beda. Kalau beda kita kasih dummy variable namanya. Nah, ini syarat pertama. Jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris tugas yang diselesaikan. Nah, sama nih. Ini kita contohnya. Yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Jadi satu orang satu tugas. Satu pekerja tidak boleh merangkap. Di kantor Bapak ada merangkap tugas. Si A ini enggak. Ada yang merangkap tugas di kantor. Merangkap, Pak. Ada yang merangkap ya. Itu udah bagus ya. Hasil tidak maksimal kalau merangkap kan. Tidak maksimal maka merangkap dia bingung kerja apa yang mana duluan kan. Ini syaratnya apa? Setiap sumber itu hanya dapat mengerjakan satu tugas. Jadi kalau kita ingin menghasilkan hasil optimal, kita setiap sumber itu harus dapat mengerjakan satu tugas saja. Tidak boleh merangkap. Apa banyak merangkapnya bahaya kan? Nanti tidak optimal apa kita kerjakan. Hasil tidak bagus. Nah, karena merangkap itu ya kan. Bingung nanti mana yang didahulukan. gitu. Kemudian apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy, worker atau dummy job. Nah, maka ada variabel dummy. Nanti kita kerjakan apa itu dummy kan ditambah kolom, ditambah baris ya kan. Tapi dengan nilai 0 itu. Nah, biar bisa dikerjakan gitu kan. Nah, langkah awal, kita misalnya langkah awalnya nih. Nah, pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Kita baca dulu ceritanya, apa kasusnya, kan? Nah, kan? Setelah baca ceritanya, baca kasus, masukkan tabel, tabel penugasan. Itu caranya, langkahnya ya. Kan ada cerita nih, ada kisah nanti nih. Kisahnya gimana? Baca kisahnya, baca ceritanya. Nanti dari kisah itu masukkan dalam bentuk tabel. Nah, tapi kisah itu tentang penugasan kan? Kisah tadi itu, cerita tadi itu tentang penugasan. Nanti setelah dibaca, masukkan tadi itu dalam bentuk tabel, angka-angkanya. Ya kan gitu. Yang itu angka-angkanya. Kasus minimalisasi. Artinya kalau minimalisasi apa? Cari biaya yang terkecil untuk setiap baris, ya kan? Cari biaya yang terkecil, biaya yang besar ya. Kalau biaya yang kecil, tapi kalau hasil cari yang terbesar, kan? Betul enggak? Setuju enggak? Ya, kalau cari biaya yang terkecil, kalau hasil yang terbesar. Cari biaya yang terkecil untuk setiap baris. Nah, ini paham dulu ini. Nah, kalau untuk membacakan penugasan pertama, kalau masalah minimalisasi ini adalah kasus biaya. Cari biaya yang terkecil untuk setiap baris, bukan kolom ya, setiap baris, bukan setiap kolom. Cari biaya terkecil untuk setiap baris, bukan kolom. Dan kemudian menggunakan biaya terkecil, ya, dikurangi oleh semua biaya ada pada baris yang sama. Nah, nanti ada contoh aja ya, ini teorinya. Kalau contohnya mudah nanti. Kemudian menggunakan biaya terkecil tadi, ini digunakan ini, dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Nah, misalnya 2, 5, 3, 4, mana yang terkecil? Misalnya 2, 5, 4, 3, mana yang terkecil? Mana coba Bapak? 2, 5, 4, 3, mana yang terkecil? Bapak bilang 2, 5, 4, 3, mana yang terkecil? 2, Pak. 2, berarti nanti kemudian 2 itu dikurangi oleh semua biaya ada. Berarti 5 kurang 2, 3 kurang 2,
bilang 2. Nah, gitu ya. Nah, itu maksudnya. Kasus maksimalisasi. Ya. Cari nilai tertinggi untuk setiap baris. Nah, besar kan? Nah, sama nih. Yang kemudian nilai terbesar itu sebagai pengurang semua nilai yang ada dalam baris tersebut. Kalau 2, 5, 4, 3 mana terbesar? 2, 5, 4, 3 mana terbesar? 5. Hati-hati kalau 2, 5 per 2, 3 kan? 5 per 5, song kan? 4, 5 per 1 dan sebagainya. Contoh gitu. Contoh tabel kan? Nah, jadi pahami dulu, dipahami nih. Pahami. Kalau kita kasus minimasi itu biaya terkecil, kalau kasus maksimalisasi nilai tertinggi. Hasil tertinggi kan? Ya optimal. Gitu. Kasus tidak normal, bila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas. Nah, maka kita tabel itu kita perlu tambahkan variabel dummy, ya kan? Ya, kasus tidak normal nih artinya jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas, maka disamakan dengan variabel dummy. Oke. Lalu bagaimana bila kasus tidak normal? Nah, jumlah antara pekerja tidak sama dengan tugas. Bisa gini, ada tiga pekerja tapi ada 4 tugas, kan tidak sama kan? Tahu enggak? Ya, Pak. Tiga orang dengan 4 tugas. Kayak gitu kan? Berarti harus tambah apa? Dummy variabel. Ini tambah sumber daya tambah kan? Ya. Sumber daya tambah. Jadi 0 semua gitu. Jadi sama lah 4 kan? Kalau ada 4 tugas, berarti ada 4 tenaga kerja. Ada 4 sumber daya. Nah, sama. Kalau tidak sama tambah dummy variabel. Berarti ada contohnya. Ya gitu. Nah, ini contoh kasus ya, di kasus nih, contoh kasus. Nah, ini kisah nih. Ini kisah. Nah, ini kisah cerita nih. Nah, baca cerita dulu kan. Ada cerita nih. Ya, bercerita. Nanti dari cerita ini untuk tabel kan. Seorang kepala tukang mendapat proyek sebuah rumah. Ini tukangnya ada proyek nih, bangun sebuah rumah. Nah, gitu kan? Ini proyek nih, ya kan? Kepala tukang nih dapat proyek bangun sebuah rumah. Nah, kan? Target proyek ini selesai 6 bulan. 6 bulan selesai katanya. Nah, jangan lebih 6 bulan. 6 bulan harus selesai. Ini targetnya nih, ya kan? Kata Pak Rejati ada target, ya kan? Jadi target kan? Untuk pajak terus target sekian persen terdapat yang itu. Nah, sama nih 6 bulan nih tukang ada proyek rumah terus selesai 6 bulan. Pekerja yang dibutuhkan apa? Tukang kayu, yang itu kan? Oke, tukang cat, nah kan itu kan? Pembantu tukang bangunan. Nah, ini ada 4 nih, ada 4 sumber daya manusia nih. Tukang kayu, tukang cat, tukang bangunan. Kayak gitu kan? Nah, kepala tukang kesulitan dalam membeli pekerja, sulit deh nih. Mana dipilih nih kan? Gimana? Apa kriterianya gitu kan? Karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh beda. Kalian sama-sama. Dan ada saatnya satu pekerja dapat 1 tugas, tidak perlu ngerangkap. Nah, itu saatnya itu kan? Setiap pekerja itu hanya bisa mengerjakan 1 tugas, tidak belum merangkap. Kalau ada 4 tugas, berarti ada 4 pekerja. Di intinya gitu, tidak boleh merangkap. Tidak boleh si A mengerjakan 2 tugas, tidak boleh. Si A 1 tugas, B 1 tugas, C 1 tugas, D 1 tugas. Nah, saatnya gitu kan? Bingung Pak tukang nih, gimana nih? Ya, cara gimana nih memilih pekerja? Karena semua pekerjaan ini punya ahli yang sama, hampir sama, tidak jauh berbeda. Nah, kayak gitu kan? Tak jauh berbeda. Tarif atau ongkos satu sama juga tidak jauh beda, tapi sama juga nih. Nah, tidak beda kan? Di situ kira. Dalam hal ini, kepala tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar. Kan gitu kan? Kalau tukang pasti, kalau gitu supaya dapat untung nih, kita minimalkan biaya kan? Dia tidak memaksimalkan biaya. Kalau tukang itu meminimalkan biaya, bukan memaksimalkan biaya tukang. Kan masalah gaji kan? Pendapatan kan? Kalau gitu kita biar minimalkan yang lebih besar biaya. Kalau banyak biaya keluar susah nih. Rugi lah gitu kan. Tekor lah gitu kan. Nah, minimalkan biaya kan Pak tukang kan dikerja. Dia ingin dapat pendapatan yang besar kan? Untuk pendapatan yang besar biaya harus dikecilkan. Minimal kan? Jadi Pak tukang ingin meminimalkan biaya keluar untuk ongkos para pekerja. Kan? Minimal dia banyak keluar gitu kan? Agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kan? Ini Pak tukang gitulah, ya kan? Kalau nak buat lain, ini Pak tukang. Ini yang besar, sesuai dengan besar gimana? Kita minimalkan ongkos para pekerja itu gimana caranya kan?
Adapun para pekerja yang mengundurkan diri sebagai pekerja dalam tersebut, berarti ongkosnya dapat dalam tabel ini. Ini tabel ini. Ini tabel ini. Ini ya tabelnya nih. Ini tabel nih. Tabel namanya nih. Kalau tabel ongkos pekerja, kan? Ada tabelnya nih. Pekerja tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang bangunan. Kalau Tony, nah nih, Tony nih, Tono, Tom. Ini kan ada 4 tugas, ya kan? Tapi 3 sumber daya. Berarti tidak bisa. Harus tambah satu kolom lagi sih kan? Tambah 1 kolom sini kan? 0 semua kan? Nah, tidak bisa. Jadi tukang kayu kalau Tony 70, Tono 80, Toto 50. Tukang cat Tony 45, Tono 60, Toto 45. Mbak tukang 60, Tony kalau Tono 65. Semua bisa. Mereka semua ahli semua bisa, tapi tidak boleh rangkap satu gitu kan? Tidak, semua 3 orang ini bisa mengerjakan 4 ini, bisa. Tapi tidak boleh ngerangkap. Kalau Tony, kalau ini tidak boleh ini gitu. Tony kalau udah tukang kayu tidak boleh tukang ngecat, tidak boleh tukang, tidak boleh tukang bangunan gitu kan. Nah, kalau Tony letakkan di ongkos sini. Kalau Tony kalau di tukang kayu 70, ya kan? Gitu. Jadi kalau Tono 85 lebih tinggi dari Tony kan di tukang kayu kan. Kalau Toto 50 lebih rendah daripada yang lain kan, tukang kayu kan. Nah, kalau tukang cat Tony ongkosnya 45, Tono lebih besar. Kalau Toto di tengah-tengah kan gitu kan. Nah, kalau tukang gitulah. Ini tahu kan? Oke. Nah, nih ongkos pengadaan rupiah. Nah, sekarang jumlah pekerjaan dengan pekerja tidak sama kalau tidak normal, ya kan? Karena kenapa tidak normal? Ada 3 pekerja, ada 4 tugas. Berarti tidak normal kan? Yang normal kan 4 tugas, 4 kerja. Maka perlunya adanya variabel dummy di kolom pekerja, ya kan? Perlu adanya variabel dummy di kolom pekerja kan? Yang dicari adalah biaya optimum, kasus minimasi. Ya kan tukang batu kan mencari biaya terminum. Maka tabel menjadi berikut ini. Ini tabel ini. Nih. Ini tabelnya kan? Tabel ini. Jadi ini. 1, 3, 4. Tambah dummy lagi. Sama kan? 1, 2, 3, 4 kan? Sama kan? Jumlah pekerja sama dengan jumlah tugas kan? Jumlah sumber daya. Ini sama sumber daya nih. Ini sumber daya namanya nih. Ada Tony, Tono, Toto, dan Dami. Ini sumber daya. Nah, ini jumlah tugas. Ini tukang kayu, tukang cat 4 juga. Ini Dami 0 semua, 0 semuanya. 0 kan ditambah aja supaya sama, supaya bisa dikerjakan tambah Dami variabel. Karena di sini yang tidak sama di bagian sumber dayanya kan, pekerjaannya kan gitu. Maka tambah 1 kolom lagi. Kalau yang tidak sama di tugasnya coba sini kan. Nah, tambah di bawah kan. Juga sama nih 0 0 0 0 semua itu kan 0 semuanya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Ada pertanyaan silakan dulu. Dipahami dulu nih. Silakan Pak Stefano, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Apa manfaat penambahan kolom dummy atau baris dummy, Pak? Supaya bisa dikerjakan. Kan syaratnya kan harus sama. Syaratnya kan jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Syaratnya. Kalau tidak sama tidak bisa dikerjakan. Berarti ada yang rangkap. Tidak ada rangkap. Tidak ada rangkap juga. Pokoknya syarat untuk mengerjakan ini, pertama tidak perlu merangkap. Satu pekerja, 1 tugas kan. Yang kedua, jumlah baris harus sama jumlah kolom. Artinya jumlah sumber daya harus sama dengan jumlah tugas. Ini kan tugas nih. Ini sumber daya kan. Nah, sumber tidak sama. Bisa kerjakan. Maka tambah dummy sini. Tapi ini tetap 0 semuanya. Tidak ada biaya. 0. Cuma syarat ya supaya bisa dikerjakan itu. Tidak ada ini tidak bisa kerjakan. Tidak bisa kerjakan. Itu syaratnya gitu. Jumlah sumber daya harus sama dengan jumlah tugas. Bapak ada 4 pekerjaan dan tetap tugas tidak boleh rangkap. Bapak butuh berapa orang? Kan 4. Kan gitu kan? Kalau 3 tidak bisa lah kan? Butuh 4. Dan si 3 tidak bisa. Butuh 1 orang lagi gitu kan? Butuh 1 orang lagi. 1 orang ini nama dummy variabel namanya. Gimana Pak? Ya, maksud saya dalam prakteknya kan tetap lain Pak, lain nanti ini kan ini teori. Praktek bisa apa tuh bisa jarak angka, ini teori. Ya, okay. Kalau di praktek nggak bisa dihitung nanti nih susah. Teori. Teori agak beda memang kan. Tapi bagusnya sih tugasnya dilengkap. Namanya rangkap tidak bagus pasti itu. Di mana-mana rangkap tidak bagus.
bapak gak ngurus anak, bapak gak masak, lihat pengen tuh masak ngurus anak gimana? Bisa merangkap gak tuh? Susah kan? Anak nangis masak nasi, nah bingung tuh. Wah, anak ke dapur. Ini ibu lah kan, bisa lengkap. Nah, nih, itu Pak. Jadi di dalam teori kan, dan nyatanya karena tidak ada sumber daya, mau tidak mau dirangkap, gitu kan? Nah, dari sumber daya kan, mau tahu mau lengkap, dirangkap kerja gitu kan, nah, itu. Nah, langkah satu nih. Langkah satu gini Pak, ini dah tabel ya. Nah, apa langkah satu? Pertama lihat baris, yang di baris. Nah, ini Mbak nambahkan ini namanya baris. Nah, ini baris kan? Langkah pertama adalah setiap baris itu cari ongkos terkecil. Cari nilai terkecil. Nah, tukang kayu 70, 85, 50. Mana yang terkecil? Mana yang kecil? 50, Pak. 40. Oke, kalau yang kedua tukang cat 45, 60, 55, mana yang kecil? 45. 45. Kalau pembantu tukang 60, 65, 70, mana yang kecil? 60. Ini 0 diabaikan ya, 0 diabaikan ya, karena Bapak tak sabar ini 0 diabaikan. Terus si Tony 65, 60. Tukang bangunan 60, 55, mana yang terkecil? 55. Nah, masing-masing nilai ini ya, masing-masing angka di sini, nilai di sini dikurangkan nilai terkecil. Misalnya yang tukang kayu nih, yang kecil 50 kan? 70 kurang 50 berapa? 20. 85 kurang 20, 50? 35, Pak. 50 kurang 50? 0, Pak. Oh, gitu kan. Sama ini, mana yang terkecil? 45 kan? 45. 45 kurang 45? 0. 0. 60 kurang 45? 15, Pak. 55 kurang 45? 5. 10, Pak. 10 kan? Kalau ini mana yang kecil? 60 kan? 60 kurang 60? 0. 65 kurang 60? 5. 10 kurang 60? 10, Pak. 10. Kalau ini tukang bangunan. Ini berapa nih? 55, Pak. 60 kurang 55. 50 kan kecil. 50. Ya, 50, 10 Pak. kan? 50. 10 ya. 50 kurang 50? 0. 55 kurang 50? 5. Nah, itu langkah pertama ya. Langkah pertama itu kayak ayat maka nanti pada kolomnya. Kayak gitu kan? Nah, kecil kan dah kan. Oke. Nah, nih kan 45. Berarti kecil kan? Bagi 50 kan? Terus 50 kan? Nah, ini kecil kan? Dari udah ketakutan kan? Nah, pada kolom ini harus pakai baris sama, kalau nggak boleh enggak apa-apa. Oke. Langkah 2. Oke ya. Hasilnya kan? Ini hasilnya kan? Hasilnya kan? Hasilnya. Yang ada nilai 0 di ketik garis, ya. Yang ada garis 0 ketik garis. Yang ada nilai 0 ketik garis. Paham enggak? Ini kan? Ada 0 kan? Ada, Pak. Nah, terus ini ada kan? Ada, Pak. Ada. Terus ada kan ini kan? Ada, Pak. Cek tadi ini kan? Ya. Ini kan dami enggak dihitung. Ini enggak dihitung, ini kan dami cuma bantu dia kan? Ya, membantu tukang enggak ada. Bantu ini bantu. Mana yang kecil ini? 15 kan? 15. Berarti 15 ke 15? 0. Ini juga 0. Ini 5. Nah, gitu. Belum kurang 15. Nah, 15 kan? Jadi tiap baris dan kolom sudah bikin 0. Jumlah garis yang dari sama jumlah sama kolom optimal, ya kan? Nah, itu dia. Langkah 3 adalah gini kan? Nih. Optimal. Berarti kita pilih nih, ya. Berarti kalau tukang kayu toto kan? Betul enggak? Belum nih, belum teman nih. Oke, 0 terus matikan terus. Oke. Terus 0 ya. Nih. Oke. Jadi yang aneh, kalau tukang kayu toto kan? Betul enggak? Tony, tukang cat. Tono, tukang bangunan. Jadi pilih yang ada nolnya ya. Jadi pilih ada nolnya. Nah, kita ulang lagi, kita ulang. Papa. Kita untuk kita cari nilai 0. Nilai nolnya kan? Nolnya. Sini di kolom ini ada nol kan sini kan? Ya ada nol kan, toto kan? Berarti toto tukang kayu kan?
Nah, Toto ditempatkan di tukang kayu sebagai tukang kayu, ya kan? Ini tukang cat. Nah, kalau Tony tukang cat. Tukang cat. Kalau Tono Tukang bangunan. nggak bisa, nggak ada nilai nol kan? Kan asli ke? Nggak ada dia, nggak kasih dia. Jadi nggak sama si tukang bangunan si Tono kan? Nah, itu bangunan. Kan cuma muda aja. Jadi si tukang nggak dapat kerjaan ini, nggak ada, belum ada nih. Iya. Nah, kan coba kita lihat ya. Kan nggak ada kan? Tiga ya kan? Nah, sehingga hasilnya apa? Kalau dami ini tukang dami, ya kan? Dami, paham enggak? Dami kan dami di nol kan dami kan? Dami pembuat tukang, nah itu. Oke. Nah, jadi Toto sebagai tukang kayu, cat, dami sebagai tukang dan Toto sebagai tukang bangunan. Nah, kita biayanya berapa biayanya? Ini kan tadi kalau tukang kayu 50 kan? Ongkosnya kan? Ya. Tony 45, kalau bangunan 50 dari mana nih? Dari soal awal, dari soal awal ini. Ya. Dari soal awal ya. Soal awal. Dari awal soal ini. Ini. Dari soal awal lagi. Dari sini kan? Ya, Pak. Nah, dari sini nih. 50 kan? 5 dan 50 itu dia. Nah, ini. Dia nama penugasan. Sebenarnya sederhana ya. Langkah sederhana. Bapak bisa melakukan. Kan ini kan udah diposting kan? Download kan? Pelajari. Mudah kali. Kalau minimasi itu apa? Minimasi itu cari biaya yang terkecil, kayak gitu kan? Nah, nanti pilih masing-masing ada nilai 0 kan? Kayak gitu kan? Garis kan? Yang di 0 digaris, red kan? Dia garis mana 0. Nanti pilih yang 0 berapa buah 0 itu kan? Gitu. Nah itu ya. Nanti Bapak contoh lagi, contoh lagi. Ya, ini minimasi kan? Iya, Pak. Kita contohnya maksimasi sekarang. Kita coba maksimasi. Nah, ini maksimasi. Nanti Bapak ini bisa diambil di mana di Google Classroom ya? Udah Bapak posting di Google Classroom, ya kan? Nah, ini masalah penugasan juga. Oke. Jadi masalah penugasan masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda pula. Nah, ini udah contoh ini udah kan. Ini saya buat satu lagi. Suatu perusahaan mempunyai, ini ada cerita lagi nih ya, supaya tambah paham lagi nih. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan, ya kan? Oleh 4 karyawan. Nah, ini kan. Nah, ini matiknya nih. Nah, kalau biaya berarti apa? Kalau biaya, cari apa Pak biaya nih? Kalau kita bicara masalah biaya, mencari apa coba? Kalau kita bicara masalah biaya, cari apa? Minimal, Pak. Cari apa biaya? Minimasi. Kan? Minimal, Pak. Minimal kan? Minimasi, Biaya Pak. kan? Kayak ibu lah punya uang. Ya. Kan kalau belajar kan maunya minimal kan, tidak maksimal kan uangnya kan keluar, betul enggak? Iya kan? Nah, kalau masalah biaya itu berarti minimasi. Tapi kalau masalah hasil maksimal. Beda itu kan. Jadi kalau kita masalah biaya apapun ya yang kita keluarkan itu pasti minimal kan? Apa yang kita keluarkan? Kita pasti menginginkan yang minimasi kan? Betul enggak? Tenaga pasti minimasi kan? Betul enggak? Kita menggunakan tenaga minimal kan? Masa kita menggunakan tenaga maksimal kan? Kita menggunakan tenaga minimal kan gitu. Biaya minimal kan gitu kan? Pengeluaran minimal. Tapi kalau penghasilan maksimal. Hasil maksimal itu kan? Itu kan? Nah, kalau ada cerita gini, sebuah perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Ada tabel biaya, berarti ini pasti masalah minimal. Kan? Nah, bagaimana langkahnya? Langkah pertama. Langkah pertama, jumlah baris harus sama dengan jumlah tugas harus sama dengan jumlah sumber daya. Sama dah nih? Sama, Pak. Mana sumber daya mana? A, B, C, D. Tugasnya mana tugasnya? Tugasnya 1, 2, 3, 4. Sama kan? Sama. Berarti bisa dikerjakan kan? Iya. Tidak perlu pakai variabel dummy kan? Tidak pakai variabel dummy. Karena itu udah sama nih kan? Oke, langkah kedua apa langkah kedua? Apa langkah kedua? Apa langkah kedua? Coba, apa langkah kedua? Cari nilai
cari biaya yang nol. terkecil. Kecil. Ya kan? Cari biaya terkecil. Biaya terkecil, Pak. Dari setiap baris kan? Kalau ini A, baris A itu berapa biaya terkecil? 15 rupiah, Pak. 15 kan? Kalau B? 14 rupiah, Pak. 14, Pak. 14. Kalau C? 20. Kalau D? 16. Nanti kalau sini berapa nih? 15 kalau 15, ya kan? Ya. 20 kalau 15, kan? 18 kalau 15, kan? 22 kalau 15, kan? Ya. Kayak itu kan? Kalau di sini 14 kurang 14, kurang 16 kurang 14, kan? 21 kurang 14, 17 kurang 14, kan? Kalau di sini 25 kurang 20, 20 kurang 20, 23 kurang 20, 20 kurang 20, 17 kurang 16, 18 kurang 16, 18 kurang 16, 16 kurang 16. Nah, itu caranya. Itu langkahnya kan? Oke. Langkah mengubah matik B menjadi matik property cost. Pilih elemen terkecil dari setiap baris, kemukakan pada seluruh elemen tersebut. Nah, ini kan gitu kan? Tadi kan udah kan? Udah dikuning kan? Iya. Namanya reduce cost matik. Nah, dikurangi gitu kan? Oke, dikurangi kan? Nah, kan? Udah 2. Ini berapa nih? Ini 0 kan? 0. 0. Jadi ini 2. Ini 7. Ini 3, Pak. 3 kan? Kalau ini berapa nih? 5. 0. 0, 3, 0 kan? 0. Kalau ini 1, 2, 0, 2. Udah kan? Ini lihat deh. Anda dari kan gitu kan? Maksudnya kan? Sebenarnya kalau dipelajari, disimak-simak ini tak payah sebenarnya kan? Dia baca cerita awal dulu, cerita gimana itu kan? Yang penting tahu syaratnya, apa persyaratannya, apa asumsinya, gitu kan? Habis itu apa? Saat nilai 0, garis nilai 0, garis nilai itu garis, yang nilai garis straight kan? Garis. Reduce kosmetik itu dikurangi untuk mendapatkan total property kosmetik. Pilih elemen kecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0. Mana tidak nilai 0? Nah, ini kan? Ini kan ada nilai 0 sini nih. Kolom 3 nih, ada enggak kolom 3 0? Enggak ada kan? Nah, enggak ada kan? Kolom 3 tidak mempunyai nilai 0 kan? Maka pilih terkecil mana terkecil? 2. Berarti 2 kurang 2 0. 3 kurang 2 1. 7 kurang 2 5. 3 kurang 2 1. Asal dan 0 semuanya gitu. Baik, kalau kita lihat dulu. 0, 1, 5, 1. Kan ada enggak 0 semua ada kan? Ada. Nah, tinggal di garis ya. Garis kan? Garis. Nah, tinggal ada satu yang satu dengan AB nih. Nah, ini pilih nih. Apakah A1 atau B yang 1 gitu. Atau A1 atau B yang 1. Bagus mana nih? Bisa nih, coba. Oh, ini masih ada nih. Masih ada. Ini kan belum optimal kan? Belum optimal. Belum, masih ada, masih berlanjut. Nah, berarti masih ada kan? Ini belum ada 0 kan? Test optimality 0, oke ya kan? Oke, terus ini garis oke. Ini oke. Ini ada 0 enggak nih? Ada 0 enggak? Enggak ada. Nah, cari nilai yang terkecil kan? Mana nilai kecil? Rendah. 1, berarti di sini salah. AB belum optimal, Pak. Satu kan? Berarti ini 1 kan? 1. Nah, ya, ini ya. 1 kan? Nah. 0. Terus ini 4 sini. 6 sini. 1 sini. 4 sini. 2. Nah, ada 0 semua kan? Lengkap kan? 0 ada kan? Ya. 0 ada. Oke. Kalau A ini bagus dapat mana? A1 atau 3? Kalau A. Ayo. Kalau A itu A3, Pak. A3, Pak. Kenapa 3?
Iya. Kenapa 3 karena udah A lebih, ya Kak, karena B-nya A dan B-nya sama-sama mempunyai tugas 1, Pak. Ya, kalau A1 B nggak dapat apa-apa kan? Ya, B nggak dapat apa-apa, Pak. Kan gitu kan? Kalau Ya, kalau Anda ngasih A1 dan 1, B dapat kerjaan. Ya, B nggak Supaya kebagian B dapat tugas, kerjaan, Pak. A harus kerjaan 3 kan? A3, ya, Nah, gitu kan? A3. A3 kan? Ya. Ya, kalau B baru sah? B1. Kalau C? C2. C2. Kenapa enggak C4? Karena C dan D itu 4 sama-sama punya 4, Pak. Itu kan tugasnya, Pak. Dua-duanya bisa kan ini bisa D, bisa D. Ini bisa enggak? C4 enggak? Ya, C4 C2 kan? Ya, C4. Kalau D3 itu sama dengan yang A berarti. Kalau C, mana C bagus itu C posisinya di 4 enggak bisa. Kalau C4, dia dapat pekerjaan. Ya. C2. Ya kan? C2 harus C2 kan? Iya, 2 kan? Kenapa 2? Kalau C4 enggak bisa. Kenapa? Karena kalau C kasih ke-4, dia dapat apa? Dia enggak kebagian, Pak. Tidak bagian kan gitu. Itu tugasan kan? Itu tugas. Ya. Supaya dapat semuanya kan? Satu merangkap gitu kan. Semuanya mudah nih, enggak payah kan? Cuma asumsinya cari tabel, cari jumlah sumber daya harus sama dengan jumlah tugas kan? Cari nilai terkecil, dikurangkan masing-masing kan? Kalau semua unsur kolom dan baris ada 0, garisi kan? Ini garisi kan? Garisi. Kolom baris ini kan udah lengkap semua kan? Tinggal pilih cari 00 semua nih, cari 00 nya ada yang 00 dipilih. Gitu kan 00. Nanti baru lihat ini, lihat apa nih? Kan tambahkan juga sama kan? Nanti lihat ini baru nih. Gini kan? Nanti gini hasilnya. Nanti hasilnya nih. Nih dia. Berarti kalau A kan 1 kan? Tadi kan? Ya kan? B A3, Pak. B A3 kan? A3, Pak. Berapa biaya? 18 kan? 18. Kalau A tadi 1, B1 kan? B1, berapa ongkosnya? 14, Pak. 14. Kalau C kan 2 kan? C2. Berapa ongkosnya? 20 kan? 20. Kalau D 4 kan? 16. Berarti tambahkan ya. 18 tambah 14 tambah 20 tambah 16 kan itu kan? Tambah 16 itu total biaya dikeluarkan. Gitu udah. Dari perusahaan total itu. Jadi total berapa total biayanya? 18 ditambah 14 tambah 20 tambah 16. Ini kan 2 kan pilih 4 nih ada nih kan nih 16 14 20 16 68 ini total biaya 68 inilah biaya minimal kan dari tadi itu ini biaya minimal Rp28 aja kan gitu kan. Ini cara nanti tinggal Bapak Ibu itu aja download pelajari kan pelajari gitu kan pelajari aja bukan Bapaknya mempelajari ya. Nanti Bapak catat lagi langkah-langkah gimana kan. Jadi karyawan B ditugaskan untuk pekerjaan 1 karena B hanya mempunyai 1 nilai 0 gitu kan. Suatu perusahaan akan maksimasi, tapi kan tadi minimasi kan. Kalau minimasi kan minimal kecil kan, maksimasi apa yang terbesar kan. Satu perusahaan mempunyai 5 pekerjaan. Iya, Pak. Yang berbeda untuk diselesaikan oleh 5 karyawan. Ada 5 pekerjaan, 5 karyawan. Tapi kalau pekerjaan berarti minimasi atau maksimasi kok pekerjaan? Kalau biaya pekerjaan, maksimasi. Tugas itu maksimasi. Maksimasi. Beda kalau biaya. Kalau itu minimasi. Kalau pekerjaan tuh pasti maksimasi. Hasil yang maksimal kan? Bukan hasil yang minimal gitu. Maksimasi gitu kan. Ini matematiknya nih. Ada 5 syaratnya apa syaratnya nih? Jumlah sumber daya, ini sumber daya kan? 5. Sumber daya. Sama dengan jumlah tugas. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kalau ini karena dimaksimasi, berarti Anda harus pilih mana? Nilai yang terbesar. Paham enggak? Karena maksimasi kan? Kan gitu. Iya kan? Berarti pilihlah nilai yang paling besar. Mana yang paling besar nih? Sini.
15. 15. Berarti 10 kurang 15 kurang 10. 15 kurang 12. 15 kurang 10. 15 kurang 8. 15 kurang 15. Itu kan? Nah, dia besar dulu. Kalau ini yang B yang besar. 15. 15. Berarti ini 15 kurang 14. 15 kurang 10. 15 kurang 9. 15 kurang 15. 15 kurang 13. Gitu, cara gitu. Kalau ini mana terbesar? 12. Berarti 12 kurang 12. 12 kurang 8, 12 kurang 7, 12 kurang 8, 12 kurang 9. Kalau ini D? 16. 16. Berarti 16 kurang 16, 16 kurang 8, 16 kurang 14, 16 kurang 13, 16 kurang 11 kan? Kalau yang E? 17. Mana yang besar? Terbesar. 17. 17 kurang 17 kan? 17 kurang 11, 17 kurang 14, 17 kurang 13, 17 kurang 10. Nah ini yang terbesar. Kenapa? Karena maksimasi kan. Nah, kita dan yang terbesar. Kalau minimasi, yang terkecil kan? Kayak gitu. Lawan kata ya, berlawanan. Cari sama tadi, cari sama yang nilai 0 semua nanti dipilih gitu kan? Nah, gitu. Oke, kan udah kan? Nah, di sini kan tabelnya kan? Tabelnya berarti sini berapa nih? Sini berapa nih? 5. Nah, sini 3. sini 5. sini 7. sini 0. Sini 1. sini 5. sini 6 sini 0. sini 2 sini 3. sini 4. sini 5. sini 4 sini 0. sini sekarang 3 3 1 1. 6 Nah, berapa? 8 kan? 8 8. 0 Sini 5 sini 6 7 8, Pak. Sini 7 0, 5. yang ini yang juga kan? yang E 7 4. Yang ini udah betul tadi dah. itu betul. Yang E lagi. kan? 7. 4. 4 Ya 7. 3 7. 6 0. Nah itu kan, itu aja, ya kan? Itu simple banget, kalau datanya simple, tidak payah nih kan, tidak payah. Nah ini kan, hasilnya nih. Mana ini 0? 1 kan, 2 kan, 3 kan, 4 kan, 5, ya kan? Ini kan, ya kan? Berarti gini kan, masih kan, berarti kalau ini gini kan, ini masih ada 0 kan? Iya, Pak. Ada 0 kan? Ada 0 gitu kan. Nah, kalau ini ada. Nah, coba ya. Coba lu. Nah, berarti ini kan dikasih kan garis kan? Garis. Kan gitu kan. Garis. Mana yang kecil nih? Di sini aja. Ini dah kita 3 nih, 3 nih. Mana yang kecil ini? Mana yang besar? 3, Pak. Mana yang besar? 5. Berarti berapa? 0. 0. 2. 0. Nah, gitu kan? Sama gitu juga boleh kan? 5, 2, 0, 1, 0 kan? Coba kali apa coba? Ini? 0, 1, 4, 1 kan? 5 kan? 4. Ya. Sama aja coba kerja kan? Kan? Nah, gitu kan? Bawah juga boleh ya. Nah, nih. Berarti semua ada 0 kan? Ada 0 kan? Sudah? Ada kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Semua ada 0 enggak? Ada kan? Ada. 0. Ada. Ada 0. Ada kan? Dia ada kan 0 kan? Ada. Dia ada 0 ada. Tinggal kita mana kita pilih nih. Kita bagi ke siapa nih? Kalau A, siapa yang cocok nih A nih? Nah, gitu. Kalau A, lihat mana yang cocok. Nah, masalah asli optimal gitu kan? Ada 2 nih, apakah 2 atau 4? Hah? A5. Kenapa A5? Menyesuaikan yang E. Kenapa A5? Kalau ini kan biaya pertama, tabel hasil di atas. Biar di atas. Ya, lihat ini nih, lihat ini. Nah nih, mana kecil?
12, 10, 8. Kalau itu 15. 12 kan kecil kan? Berarti Itu besar, Pak. Berarti A 2 kan? Tahu enggak? Kan A 2. Karena B itu kecil kan? Di sini kan 15 kan? Si 15 12. Pilih B itu kecil. Kan sini kan gini kan? A kan ada 2 kolom, A 2 dan 4 kan? 2 dan 5 kan? Ya kan? 2 dan 5. Kita lihat coba. Nih, kita lihat ini. A 2 dan 5 kan? Iya. Sini B-nya 12 rupiah. Ini 15 rupiah. Anda pilih mana? Keluarkan ini atau ini? 12 kan? Berarti kalau A adalah yang 2. Itu kan? Oh. Paham enggak? Ngapa enggak 5? Karena dia lebih besar kan? Kan itu? Iya. Kan mau ngasih opsi optimal. Kan itu kan? Iya, Pak. Betul. Itu kan? Jadi sini pilih 2 kan? Iya. Sama dengan B nih. Kita bandingkan 1 dengan 4 ya. Ya kan? 1 4. 14 dengan 4. Mana besar nih? Pilih mana? 1 kan? 15. Kecil mana nih? 14 kan? 14, Pak. Nanti B1 ya. B1 kan? B1 gitu kan. Jadi kalau A2, B1 kan? Kalau C apa C? C pasti 5 kan? 1 dan 5. C kan 5. Karena beda 1, C pasti 5 kan? Iya. Dari pilihan kan C kan? Ini udah B1 nih kan? Iya. Kan tuh. Kalau C pasti 5 kan? Kalau D, dia ada 2 dan 4 nih. Berarti dia 4 kan? Iya. Dia pasti 4 kan? Iya. 4. Karena yang 2 udah diambil A kan? Iya. Kalau E pasti 3, Pak. 3. Nah, gitu ada kira kan? Nah, gitu. Paham enggak? Tadi gitu, Pak. Dibandingkan biaya minum lebih kecil. Kan kita memerlukan biaya kecil tapi masih optimal kan? Nah, kalau maksimasi gitu. Kan nggak minimasi. Nah, minimasi itu ini gitu kan? Nah, kita itu ya bagi-bagi mana yang menguntungkan gitu kan? Ini caranya kan? Harus pastikan. Ini caranya langkah-langkahnya ini langkah-langkahnya gitu kan? Udah langkah-langkahnya ini. Awal gini, langkahnya gini. Langkah-langkahnya ini kan ini kan 2 kan 1 0 4 3 0 garis kan masih ada nih 2 nih kan 0. Nah, inilah caranya ya, langkah-langkahnya. Ini penugasan, kan? Penugasan. Nah, nanti tugasnya bulan depan, tapi bulan depan yang bukan ya, buat sekarang bulan depan bukannya. Masing-masing Bapak buat contoh sendiri. Ya, masing-masing Bapak Ibu ini buat sendiri. Buat sendiri, minimasi dan maksimasi. Terserah, bebas sekarangnya kan? Paham enggak? Ya, Pak. Nanti ini kan Bapak bisa download di Google Classroom dan di Google kan, ada kan? Download, pelajari. Nanti bulan depan kan ketemu lagi kan? Nanti kumpulkan. Bulan depan kumpul lagi kan? Soal sendiri buat Bapak buat sendiri, contoh sendiri, buat sendiri, kerja sendiri gitu. Ya, buat sendiri kan? Bapak buat soal sendiri, kerja sendiri. Kan pasti beda-beda, enggak sama kan? Pak Gunawan dan Pak Reza enggak sama nih, kan buat sendiri. Gitu kan? Sendiri kan masing-masing. Catatan, lihat langkah-langkahnya, syaratnya apa? Jumlah sumber daya harus sama dengan jumlah tugas, ya kan? Ya kan? Jumlah sumber daya harus sama dengan jumlah tugas. Kalau tidak sama tidak bisa. Kalau tidak sama pakai dummy ya, boleh pakai dummy, tapi 0 semua kan. Kemudian kalau minimasi itu pasti mengenai biaya, pengeluaran itu minimasi kan. Kalau tugas itu pasti maksimasi. Kalau tugas pekerjaan itu pasti maksimasi. Kalau makan itu gimana makan? Kalau makan itu maksimasi itu minimasi kalau makan. Nah, kalau makannya apa? Minimasi itu maksimasi kalau makan.
Ayo, makan apa makan? Minimasi atau maksimasi makan? Minimasi Pak, pengeluaran Pak. Makan, masa makan minimasi? Mau makan yang sedikit-sedikit. Lagi diet Pak. Makan yang sedikit-sedikit. Puasa Pak, puasa Pak. Maksudnya makan, kalau makan nih ada lauk nih kan, makan sedikit aja lah. Pas puasa Pak. Kalau makannya masing-masing lain kan? Enak lah dia kawan makan minimasi kan? Makan nasi secuil aja kan? Masa makan nasi secuil kan minimasi kan? Diet Pak, diet. Oh diet. Nah itu ya. Jadi buat sendiri, soalnya jauh sendiri gitu kan. Enggak payah kok, mudah ya sih kan. Cuma kalau minimasi cari nilai terkecil pada setiap baris, kalau masing-masing cari nilai terbesar setiap baris kan. Nanti cari sudah 0 garis bawah, kalau udah garis warna merah kan garis kan. Bisa baris atau kolom garis ya kalau 0 ya. Kolom atau baris kan. Nanti yang tengah-tengah ada 0 dikurang lagi yang terkecil atau besar itu kan, gitu. Terkecil ya. Nah gitu. Paham enggak kira-kira? Paham enggak? Silakan Pak Tranus, silakan Pak Tranus. Dua-duanya enggak, Pak? Ya, satu ya. Pilihlah. Boleh maksimasi, boleh minimasi. Satu ya. Salah satu ya Pak. Ngapain Bapak suka yang maksimasi ini? Karena kalau minimasi susah. Kalau gaji itu apa gaji? Dapat gaji yang mana? Kalau dapat gaji mana? Maksimal, maksimal Pak. Maksimal Pak. Kalau bendahara pilih mana? Maksimal. Kalau bendahara maksimal, minimal kan? Honornya Bang Reja tuh tak nyaman. Honornya maksimal Pak. Kalau pengeluarannya kan? Kalau honornya maksimal. Jangan ada salam, jangan. Honor maksimal ini. Honor maksimal Pak. Kalau kerja minimal. Kerja. Astagfirullah. Kerja minimal. Kerja minimal. Gede ya Bapak nih. Jelas kalau soal honor kerja ini kan kerja minimal, honor maksimal. Hasil kan? maksimal. Oh maksimal. Dari itu dari pegawai kan, itu pegawai kan. Kalau dari kantor kerja itu maksimal, honor minimal. Itu balik kan. Kalau dapat kerja maksimal, kerja maksimal, honor maksimal nggak Pak? Hah? Kalau dapat honor maksimal, kerja maksimal. Bisa Bang Eja, bisa. Oke lah ya. Oke, setelah ini kan masing-masing membuat apa nih kata penutup ya. Apa yang Anda dapatkan dari hari ini? Coba dari Mbak Pini, silakan Mbak Pini kata penutupnya. Apa yang dapat dari ini? Yang saya dapat hari ini artinya saya mengerti bahwa setiap kita memilih atau menempatkan sesuatu penugasan itu ada poin prioritas, ada yang tidak, Pak. Ya, oke. Yang pelajari kalian apa? Gimana, Pak? Apa yang dapat pelajari pada hari ini nih? Teori apa nih? Teorinya apa? Sejauh ini, Pak. Nah, teori apa yang pelajari? Teori apa tadi? Teori apa? Penugasan kan? Penugasan Pak. Penugasan. Kalau Bu Lili Jamilia, silakan Bu Lili. Yang saya dapat hari ini untuk penugasan jumlah sumber daya sama dengan jumlah tugas, Pak. Oke, terus saja. Itu saja Pak. Yang saya dapat hari ini Pak, bahwa memang pada prinsipnya memang kalau sumber daya dengan tugas itu sebenarnya berbarengan Pak. Artinya tugas dan sumber daya itu harus sama. Dan pada realitanya di pemerintahan itu terkadang merangkap Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teori sebenarnya mengajarkan bahwa sumber daya dengan tugas itu harus berimbang. Artinya diberikan tugas 4 dan dikerjakan oleh 4 sumber daya. Dan kemudian di real faktanya di pemerintahan itu terkadang yang kami alami itu mungkin semua teman-teman di sini pun sama Pak. Ada beberapa pekerjaan yang dirangkap. Salah satunya pada sasaran kinerja pegawai itu ada bagian tugas atasan yang penugasan dari atasan langsung yang di luar job desk itu Pak. Nah, cuman memang ya setelah mempelajari riset operasi ini terkait dengan
penugasan, artinya bahwa dalam teorinya kami mengetahui antara sumber daya dengan tugas itu harus dikerjakan dan mendapatkan tugas itu dikerjakan satu orang tuh hanya satu tugas. Ya. Itu aja sih Pak. Ya, jadi kan lebih baik itu satu tugas satu orang. Ya, satu tugas. Tidak boleh merangkap. Tidak boleh merangkap. Kapan sudah merangkap? Apabila tidak ada sumber daya yang cukup. Benar. Itu pun harus perhatikan keahliannya, aja kan? Ya, benar Pak. Oke, Pak Baraun, silakan Pak Baraun. Ya Pak. Ya Pak. Apa yang Pak Baraun dapatkan hari ini? Yang gimana? Bingung juga Pak, masih bingung. Masih bingung. Nggak bingung Pak. Masih bingung Pak ya? Oke, Pak Munawar. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi artinya dalam hal ini, kalau saya simak tadi bahwa kita harus melihat pekerjaannya dulu sebelum pekerjaan kita ambil, bukan jobnya itu seperti itu. Itu lebih banyak ke, katakanlah tadi kalau misalnya kita lihat tuh kayak seperti pekerjaan fisik gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi kan, kalau misalkan SDM-nya 5, kita tidak bisa menyiapkan SDM dulu, tapi lihat dulu apa yang harus kita kerjakan. Kalau misal di situ memang objeknya misal 3, berarti kita siapkan SDM-nya 3 gitu kan, menyesuaikan apa yang mau kita terima job itu, penugasan itu gitu kan. Jadi kita sendiri yang membuat suatu ide, membuat suatu perencanaan untuk mengerjakan suatu proyek gitu. Seperti itu. Kalau saya lihat sih Pak, memang kesimpulannya sih dilihat dari apa yang kita tugaskan, apa yang atas dimintakan sama kita gitu kan, melihat berapa banyak, baru kita menyiapkan SDM-nya. Mungkin itu saja Pak. Oke, bagus. Oke, terima kasih Pak Mawar. Bu Silvia. Bu Silvia. Ya Pak, selamat sore. Selamat sore Bu Silvia. Ya, setelah mendengar apa yang disampaikan dengan Bapak, memang agak sedikit bingung sih enggak, tapi yang artinya bahwa penugasan itu harus berdasarkan sumber daya yang ada dengan pekerjaan, beban pekerjaan, sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan, yang artinya tidak boleh merangkap. Nah, kalau memang merangkap, jadi bagaimana kita menyikapi itu? Itu yang saya dapat. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, Pak Stefanus. Setelah saya menyimak yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan tidak sampai saya menyimpulkan. Sepertinya dalam penugasan ini kita meminimalisir biaya untuk mencapai hasil yang optimal. Ya. Itu Pak. Ya, betul. Berbagai metode lah. Ya. Pelaksanaan. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Mas Rahmat, jadi dari materi yang saya terima hari ini Pak, tentang penugasan, jadi masalah SDM dan tugas kita itu harus sama, jadi sehingga kinerja kita itu bisa efektif Pak. Ya betul, tidak merangkap enggak, bagusnya tidak. Pak. Oke, Bu Yuliana, Bu datang Bu Yuliana ya. Halo Bu Yuliana. Halo Bu Yuliana. Dari apa yang saya tangkap tadi bahwa sumber daya itu dan tugas harus berimbang Pak. Ya. Dan tidak berimbang itu akan terjadinya tumpang tindih tugas yang diberikan. Dan apabila memang tidak ada sumber daya yang mencukupi, bolehlah angkap enggak. Masih. Oke ya. Oke, jadi itulah ya penugasannya. Kita ini berapa pertemuan ketiga Pak? Tingkat terakhir kayak pertemuannya bisa di awal Mei atau akhir April kan? Mei dalam mau Idul Fitri enggak? Tanggal 13 Idul Fitri nanti mungkin kita ketemu lagi awal Mei atau akhir April. Tanggal 30 lagi itu kan. Nah, setelah itu nanti semester ya. Semester. Jadi tugas Bapak itu cuma buat soal sendiri, jawab sendiri gitu.
Nah, kan gitu. Jadi bebas, ya kan. Sendiri jawab sendiri gitu kan. Kayak tabel ya. Ada soal titennya, tabelnya, terus jawabannya kayak tabel juga kan. Nanti simpul apakah udah optimal atau belum, itu kan gitu. Paham kan? Oke, sampai jumpa lagi ya bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga sehat selalu. Selamat menunaikan puasa. Salam. Selamat siang. Pak Sukardi ngantuk Pak Sukardi? Makasih Pak. Sore tanya tadi. Sore semua kawan-kawan. Sore. Selamat siang. Pas Sukardi ngantuk dia, pas sahur. Sahur. Sampai jumpa lagi ya, Bapak. Terima kasih Pak.